nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur hidupku. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lift my hands, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing
dahsyat buat kami Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik. Yes, you are. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau Kami percaya kebaikan-Mu itu limpah atas setiap kami Tuhan. Tidak pernah kurang, tidak pernah pas-pasan, selalu limpah dan membuat kami selalu akan tersungkur di hadapan-Mu. Bapa, Kau sangat baik, teramat baik. Amin. Tak terukur, tak terbilang kebaikan-Mu bagiku. Terhitung besar setiamu di dalam hidupku. Tak terukur, tak terbilang kebaikan-Mu bagiku. Terhitung besar setiamu terima kasih. Kebaikan-Mu akan mengikuti kami Tuhan di setiap langkah kami. Kami akan selalu melihat Engkau Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan Jemaat Reward Family dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Kita kembali beribadah Minggu Raya melalui online untuk Jemaat Reward Family. Senang bisa berjumpa kembali. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Pada hari ini kita akan berbicara membahas kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat ke-24. Ayat yang sungguh familiar. Saya percaya ayat ini sungguh memberkati kita semua. Ayat yang sudah kita tahu dan kita saat ini masih ada di dalam minggu-minggu Paskah pada saat ini. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Demikian firman Tuhan dari 1 Petrus 2:24. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita semua. Kita tahu bahwa ini adalah bukti nyata dari karya salib Kristus yang sempurna yang terjadi 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari. Ini adalah bukti daripada kasih Allah yang begitu luar biasa, yang merelakan anaknya yang tunggal harus mati di atas kayu salib bagi kita semua. Hal ini menyadari bahwa Bapa di surga sungguh sangat mengasihi kita semua anak-anaknya. Kita bisa lihat bagaimana perjalanan hidup Yesus Kristus selama masih ada di muka bumi ini, yang terus mengasihi umat manusia, berjalan, berkeliling, luar masuk desa, kota, kampung untuk memberitakan hanya kasih Bapa, memberitakan kasih Bapa itu bagi kita semua. Di perikop ayat ini dikatakan bahwa Yesus adalah yang memberikan teladan bagi kita semua. Jadi kita percaya dengan adanya kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari, ya itu telah membukakan pikiran kita bahwa Yesus adalah teladan bagi kita semua. Bagaimana ketaatannya kepada Bapa, ya, ia turun sebagai manusia dalam Filipi 2 ayat 6. Ia menjadi serupa dengan manusia dan rela mati, dan begitu taatnya sampai mati di atas kayu salib. Itu memberitahukan bahwa Yesus adalah ketaatan yang sempurna bagi kita semua. Yesus adalah teladan bagi kita semua, dan Dia mau bahwa kita orang-orang percaya sebagai anak-anaknya juga bisa mengikuti teladan Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib itu telah membuka jalan keselamatan bagi kita semua yang mau menerima dan percaya kepadanya. Seperti firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 12, ya, yang telah mengatakan bahwa kalau kita percaya, kita menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diberikan status sebagai anak-anak Allah. Disitulah permulaan start kekristenan kita. Ketika kita dibaptis mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan, maka kita dijadikan anak-anak Allah. Yang berarti disitulah start, mulai awal kekristenan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan sejak itu Tuhan mau supaya kita mengikuti teladan Tuhan, dan kita diberikan Roh Kudus. Ketika kita lahir baru, roh kita dibaharui, kita menerima Roh Kudus yang menjadi penolong bagi setiap orang percaya, yang menuntun memimpin setiap kehidupan orang percaya di dalam kehidupan kita hari per hari.
Karena Tuhan tahu bahwa kita butuh menolong. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, saudara. Ya, ketika kita dalam masalah pergumulan, kesulitan, makanya Tuhan berikan Roh Kudus itu supaya ada di dalam kita untuk menuntun setiap kita orang percaya di dalam kehidupan kita hari selepas hari. Dia adalah penolong, Roh Kudus juga adalah penghibur, Roh Kudus juga adalah roh kebenaran, Roh Kudus juga adalah roh yang mengajar kita akan kebenaran. Jadi banyak sekali fungsi Roh Kudus. Dan Tuhan mau supaya kita terus hari lepas hari berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Tuhan mau, Bapa mau supaya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita, saudara. Dan Dia mau supaya apa yang menjadi kehendak kita itu Roh Kudus sampaikan kepada kita di dalam kehidupan kita di pasari. Oleh karena itu kita harus mengikuti teladan Tuhan melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada setiap orang percaya. Sungguh bahwa kita betul-betul butuh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Jadi begitu luar biasanya Tuhan memberikan teladan bagi kita supaya kita mampu mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau di dalam segala perintahnya, supaya kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan bantuan Roh Kudus yang Dia sudah curahkan bagi setiap kita orang-orang percaya, saudara. Dan kita tadinya orang yang belum percaya, ketika kita menerima Kristus kita menjadi orang percaya dan kita butuh Roh Kudus sebagai penolong, penuntun jalan hidup kita hari lepas hari, saudara. Nah, yang kedua dikatakan bahwa supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ayat ini memberikan kita peringatan, membuka pikiran kita, membuka paradigma kita, saudara, bahwa kita telah mati terhadap dosa. This is warning, saudara. Ini adalah peringatan bagi kita. Walaupun kita masih hidup di dunia ini yang penuh dikuasai oleh dosa, kejahatan, firman Tuhan katakan bahwa dunia ini adalah milik si jahat. Walaupun kita ada di dunia ini, tetapi Tuhan mau memberikan kita satu kesadaran di dalam paradigma kita, gitu. Jadi kita berubah dalam paradigma kita. Walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi kita tidak lagi hidup terhadap dosa, saudara. Kita tidak lagi berjalan di dalam apa yang menjadi kemauan iblis. Tetapi sebaliknya Tuhan mau supaya kita berjalan dalam kehendak-Nya. Itu, saudara. Makanya kita diberikan Roh Kudus sebagai penuntun dalam hidup kita. Memang gak mudah, akan ada jatuh bangun, tetapi paling tidak Tuhan bisa melihat bahwa kita punya effort, punya usaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi di sini firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Jadi jauhi dosa. Kita sudah dikuduskan, dilayakkan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Kita sudah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya melalui pengorbanan tubuh Kristus Yesus di atas kayu salib, saudara. Jadi ayat ini dikatakan agar kita supaya, jadi ada tujuan. Kenapa Yesus Kristus mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu bagi penebusan dosa kita? Ya ini purpose-nya di sini, tujuannya ada di sini, supaya kita sadar bahwa kita telah mati juga terhadap dosa. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu membuka jalan bagi kita untuk kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib di Kalvari 2000 tahun lalu harus kita hargai, harus kita hormati, saudara. Dengan begitu akhirnya paradigma kita terus tertanam. Oh ya, Yesus sudah mati bagi aku, Yesus sudah berkorban bagi aku tidak lagi hidup di dalam dosa,
Tapi dikatakan di situ hidup untuk kebenaran. Kita hidup untuk kebenaran. Kita hidup untuk Kristus. Filipi 1 ayat 21. Yang Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus. Jadi yang Tuhan mau enggak selalu melulu urusan dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selama Tuhan berikan kita kesempatan hidup di dunia ini, kita masih bernafas, Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mau bahwa kita juga harus memperhatikan hal-hal atau perkara-perkara rohani di dalam kehidupan kita. Bukan perkara-perkara duniawi aja, hal-hal materi gitu. Ini kita hidup untuk kebenaran, kita hidup untuk Kristus, kita hidup untuk kehendaknya, kita hidup untuk firman-Nya, kita hidup untuk melakukan perintahnya. Bukan keinginan kita terus, bukan keinginan daging kita terus, tetapi Tuhan juga mau perkara-perkara rohani itu juga ada di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi Kristus merupakan teladan di dalam kehidupan kita. Kematiannya pun juga membuka kesempatan bagi kita. Kita ada di dalam karya keselamatan Kristus. Oleh karena itu terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita masih jatuh bangun di dalam hal itu, tetapi paling tidak kita sudah punya usaha untuk itu. Dan Tuhan menilai, Tuhan mencatat semua, Tuhan menilai. Dan diberikan Roh Kudus bagi kita supaya apa? Membantu menolong kita. Gitu. Supaya kita terus ada di dalam jalur firman-Nya, ada di dalam jalur perintahnya atau di dalam kehendaknya Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi karya salib Kristus yang sudah sempurna itu betul-betul tergenapi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya. Nah, yang ketiga dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kira-kira hubungannya apa nih? Di atas bicara keselamatan, dosa, hidup untuk kebenaran, lalu bilur-bilurnya dikatakan kamu telah sembuh. Seolah-olah nggak ada hubungan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 103 ayat ketiga juga mengatakan begitu. Ya. Jadi perkara dosa itu nyangkutnya kepada kesehatan kita. Coba kita renungkan baik-baik, kalau kita sedang mengalami ujian di dalam kesehatan kita, mengalami sakit penyakit, coba kita kembali introspeksi diri kita. Kira-kira apa yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, saudara. Kira-kira apa yang sudah kita perbuat, mungkin kita sudah lupa sebelum-sebelumnya. Minta Roh Kudus bantu kita, menolong kita untuk mengingatkan kita. Apa ya, ada hal apa yang kira-kira kita berjalan mungkin di luar kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau perintahnya. Mungkin ada menyimpan sakit hati, kekecewaan kepada orang lain, yang belum bisa mengampuni sesama, suami terhadap istri, istri terhadap suami, demikian juga anak-anak terhadap orang tua, atau mungkin kepada teman atau sahabat lain di luar. Coba kita introspeksi diri, gitu, saudara. Karena sakit penyakit ada kaitannya dengan dosa. Makanya kenapa ayat ini ditulis berbicara tentang dosa dulu, baru dikaitkan kepada bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Demikian juga Mazmur 103 ayat 3. Yang disinggung adalah, coba kita buka ya ayatnya. Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala
penyakitmu. Kenapa enggak ayat menyembuhkan segala penyakitmu ditaruh di atas? Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang telah mengampuni segala kesalahanmu. Enggak. Ayat pelanggaran, kesalahan, dosa ditaruh di atas. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab nggak mungkin salah dalam menuliskan hal ini. Nggak mungkin terbalik-balik. Alkitab sempurna. Titik komanya pun juga sempurna. Dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara semua sedang ada di dalam pergumulan sakit penyakit, ada di dalam ujian kesehatan, coba mari kita kembali, saya katakan tadi, introspeksi. Apa yang ya sekiranya ada yang menjadi kekurangan di dalam diri kita. Minta tolong Roh Kudus untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi kesalahan atau pelanggaran kita. Lalu minta ampun sama Tuhan dan janji untuk tidak melakukannya kembali. Pertobatan, ada unsur pertobatan di situ. Berjanji untuk tidak melakukannya kembali dan minta mujizat kesembuhan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Demikian kematian Tuhan di atas kayu salib telah membuka jalan keselamatan bagi kita. Demikian saudara. Jadi mari kita melalui ayat firman Tuhan ini, 1 Petrus 2:24, menyadari bahwa Yesus sudah melakukan karya salibnya yang sempurna. Yesus telah membuka jalan bagi kita semua untuk keselamatan yang Dia sudah sediakan bagi kita. Dan kita berjalan terus untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan yang ketiga, Tuhan telah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dengan catatan, kita mau mendekat kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan apa yang menjadi kekurangan kita, kesalahan kita, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Dan saya percaya mujizat kesembuhan itu menjadi milik kita semua. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Kids. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu pada hari ini. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu, setiap doa-doa kami panjatkan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat
yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kami akan mengalami perubahan, dan kami percaya kami mengalami kuasa doa, karena kami tahu ada Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pujian penyembahan yang kami naikkan dalam hadirat-Mu, setiap kami mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk sukacita-Mu, untuk kebaikan-Mu pada hari ini, dalam ibadah pada hari ini. Dan terima kasih untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.